pemirsa sentuhan ilahi yang sangat dikasihi Tuhan, semangat untuk meraih kemenangan yang berkelimpahan, limpah di dalam kesehatan, limpah di dalam kebahagiaan, dan limpah di dalam materi. Itulah tujuan sentuhan ilahi yang kami hadirkan untuk Anda semua. 2 pekan yang lalu kita sudah mendapatkan pengajaran dan pesan Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Obadjatato Setiawan tentang api Roh Kudus. Yang pertama yakni catch the fire. Ada 3 rahasia supaya kita bisa menangkap apinya. Yang pertama, kita harus mempunyai kelaparan dan kehausan akan Tuhan. Lalu kita harus bisa mematikan kedagingan. Dan yang ketiga, kita harus berdoa. Seri kedua yakni rahasia kebenaran firman Tuhan tentang menyalakan api kembali. Supaya api bisa tetap menyala, yakni dengan memperbanyak membaca firman sampai menjadi rema dan berdoa. Dan seri yang terakhir dari fire yakni tentang keep the fire burning. Menjaga api itu tetap menyala. Jadi tetaplah bersama kami supaya apa yang sudah Anda tangkap dan dapatkan kita bisa nyalakan bersama. Dan kemudian juga kita jaga apinya tetap menyala. Tapi alangkah baiknya kalau kita menyanyi memuji Tuhan terlebih dahulu. Yang mengajar kami untuk terus duduk diam Tuhan. Menanti-nantikan hadirat-Mu. Mari ajar kami Tuhan, latih kami. Terus kami belajar duduk diam di hadirat-Mu. Mendengar suara-Mu Tuhan. Karena itu yang menguatkan setiap kami. Karena itu yang membakar semangat kami. Karena yang membakar roh kami. Itu yang memberikan kekuatan buat hidup kami Tuhan. Kami terus ada. Tenggelam di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Dia yang hadir di tempat ini. Ini pernyataan iman kami itu. Duduk diam di bawah kaki-Mu. Itulah kerinduanku. Terima kasih. Seperti Maria, pemilih yang terbaik, ku ingin belajar dari-Mu. Mari sekali lagi gereja Tuhan bersama. Terima kasih Tuhan. Duduk diam di bawah kaki-Mu, menanti-nantikan hadirat-Mu Tuhan. Kerinduanku, Yesus. Seperti Maria, pemilih yang terbaik, ku ingin belajar dari-Mu Tuhan. Mari angkat 2 tanganmu, katakan glory bagi Engkau. Glory bagi Yesus Tuhan dan Raja-Ku. Katakan bagi Yesus Kristus.
Tuhan dan Raja-Mu. Bagimu Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Hari ini kita akan melanjutkan seri khotbah yang luar biasa, yaitu fire atau api. Maksudnya api Roh Kudus, saudara. Karena api Roh Kudus itu sangat menentukan sekali hidup kita, hidup yang penuh kekalahan atau kemenangan. Sangat menentukan sekali hidup kita, saudara, ya penuh kelemahan atau penuh kekuatan. Hidup kita penuh dengan ketakutan atau penuh dengan keberanian. Sangat dipengaruhi, saudara, oleh api Roh Kudus. Kita sudah belajar sesi pertama, catch the fire, saudara. Tangkap api Roh Kudus. Sekali kita tangkap api Roh Kudus, hidup kita diubahkan. Hidup yang tidak berdaya tiba-tiba disertai kuasa Tuhan yang luar biasa. Hidup yang tidak berarti tiba-tiba menjadi berarti, saudara. Hidup yang penuh dengan keputusasaan tiba-tiba penuh pengharapan, penuh iman yang luar biasa. Hidup kita diubahkan, saudara. Hidup yang kelihatannya sangat-sangat menyedihkan menjadi hidup yang penuh dengan sukacita, saudara. Yang kedua, kita juga sudah belajar nyalakan api itu kembali. Kadang-kadang kalau kita tidak waspada, kita tidak hati-hati, api itu bisa padam. Dulu sudah tangkap apinya, dulu cinta mula-mula, dulu mengasihi Tuhan luar biasa, kadang-kadang bisa padam, saudara. Kalau kita padam, kita kembali menjadi tidak berarti, tidak berdaya, tidak berguna, tidak bahagia. Lah, harus api itu dinyalakan kembali, saudara, supaya ya roh kita menyala-nyala kembali, saudara, supaya kuasa Tuhan bekerja kembali luar biasa, supaya kembali hidup penuh dengan kemenangan, hidup penuh dengan kasih karunia daripada Tuhan. Hari ini kita lanjutkan yang ketiga, yaitu jaga api itu tetap menyala. Artinya kita harus menjaga api itu tetap menyala, saudara. Kenapa? Banyak orang yang hidup rohaninya naik turun, saudara. Kadang-kadang menyala, kadang-kadang padam. Kadang-kadang menyala, kadang-kadang padam, saudara. Sehingga imannya juga sama. Kadang-kadang imannya mantap, saudara. Imannya besar, tapi kadang-kadang imannya lemah, saudara. Imannya jadi kecil sekali. Kadang-kadang berani sekali, kadang-kadang penakut sekali, saudara. Oh, saudara, berubah. Kadang-kadang, saudara, ibadahnya, doanya, pelayanannya, wah, luar biasa sekali. Tapi kadang-kadang doanya, ibadahnya, pelayanannya melorot gitu, saudara. Oh, kadang-kadang saudara punya visi, punya pengharapan yang luar biasa. Kadang-kadang sudah menyerah, kadang-kadang bosan, ingin undur dari pelayanan, ingin undur dari Tuhan. Malah kadang-kadang naik turun, naik turun, naik turun. Saya nggak tahu adakah di antara saudara yang naik turun, naik turun, naik turun. Kadang-kadang on fire, kadang-kadang padam gitu, saudara. Atau bahkan adakah hari ini saudara sedang mulai melorot, ya roh saudara sedang mulai padam. Hidup saudara merasa tidak berdaya, hidup saudara merasa tertekan, saudara hidupnya penuh dengan ketakutan, gak punya iman, kehilangan panggilan, kehilangan visi, saudara. Mungkin ada di antara yang sedang mengalami seperti itu. Kalau saudara sedang mengalami, ini firman Tuhan akan menjadi rema yang luar biasa bagi setiap saudara, sehingga saudara bisa tetap, saudara, ya,
menyala, tetap berkobar-kobar, tetap maju di dalam Tuhan, saudara. Nah, kita akan belajar bagaimana kita menjaga api kita itu supaya bisa tetap menyala. Ya, api Roh Kudus tetap menyala, bukan kadang-kadang menyala, kadang-kadang padam, saudara. Tetap menyala. Yang pertama adalah konsisten. Katakan, saudara, yang pertama apa, saudara? Konsisten. Artinya terus menerus gitu, saudara. Konsisten terus menerus gitu, saudara. Saya bacakan Imamat 6 ayat 12 sampai 13. Demikian bunyinya. Api yang di atas mezbah itu harus, ada kata-kata harus, saudara, bukan terserah. Harus apa, saudara? Dijaga. Api itu dijaga. Api itu dijaga, saudara, supaya terus menyala. Jadi harus kita perhatikan, harus dijaga supaya terus menyala. Memang ada inisiatif, saudara, menjaganya, memperhatikannya, ya, terus menyala, saudara. Jangan dibiarkan padam, tidak boleh dibiarkan padam. Saudara harus perhatikan, saudara jaga. Kalau mau padam tidak boleh, jangan dibiarkan padam, saudara. Harus dinyalakan terus, saudara. Maka tiap-tiap pagi, saudara, jadi senantiasa, saudara, tiap-tiap pagi, tiap-tiap hari, bukan kadang-kadang gitu, saudara. Bukan Senin dan Kamis, Senin Kamis gitu, saudara. Tiap-tiap hari, baik itu Senin, baik itu Selasa, baik itu Rabu, baik itu Kamis, baik itu Jumat, baik itu Sabtu, baik itu Minggu, balik lagi Senin. Terus dijaga, api itu tetap menyala, jangan diizinkan padam, saudara. Ya, tiap-tiap pagi iman harus menambah kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana, saudara. Jadi harus ditambah kayu, jadi harus terus dinyalakan, saudara. Tambah segala sesuatunya. Ayat 13 diulang lagi sampai, saudara, harus dijaga. Dikatakan harus dijaga. Apa, saudara? Supaya api tetap menyala. Harus dijaga. Ada inisiatif penjaga, memperhatikan, jangan dibiarkan padam. Harus terus, saudara, ditambah kayu bakar, ditambah minyaknya, saudara, dibersihkan sumbunya, saudara. Kalau saudara perhatikan di bait Allah, semua api itu harus terus menyala, nggak boleh padam, saudara. Diperhatikan setiap hari, ya, ditambah kayunya, ditambah korban bakarannya, ditambah minyaknya, saudara. Sumbunya dibersihkan tadi, saudara, sehingga terus menyala. Terus menyala. Imam-imam harus menambah, saudara, menjaganya setiap hari, saudara. Enggak boleh tidak, saudara. Demikian, saudara, ya, untuk memastikan api tetap menyala, saudara, ya, iman harus melakukan setiap hari, ya, secara konsisten, secara terus menerus, bukan kadang-kadang ada, bukan kadang-kadang tidak ada, saudara. Demikian juga supaya api Roh Kudus dalam hati kita tetap menyala, kita harus konsisten menjaganya. Kita harus konsisten menghidupkannya. Kita harus membangun, saudara, kehidupan doa yang konsisten, saudara. Kita harus membangun hubungan pribadi Allah yang konsisten, saudara. Kita harus membangun, ya, pujian penyembahan kita pada Tuhan dengan konsisten, saudara. Kita harus mempelajari, merenungkan firman Tuhan dengan konsisten, saudara. Ya, itu harus menjadi prioritas, saudara. Prioritaskan persekutuan intim kita dengan Roh Kudus lebih dari apapun dan siapapun juga, saudara. Harus menjadi prioritas. Jangan sampai, ya, kalau ada waktu longgar, nganggur, kita bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, bangun kehidupan doa kita, bangun penyembahan, bahkan firman Tuhan. Tapi kalau pas repot,
ya ini sedang repot toh. Jadi doanya hari ini enggak. Jadi saudara hubungan pribadi dengan hari ini tidak, saudara. Jangan sampai ya kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak, saudara. Ini harus menjadi prioritas. Sesibuk apapun, saudara, tetap roh dia harus dijaga, tetap menyala, tetap prioritaskan hubungan intim dengan Tuhan ada dalam hadirat Tuhan, supaya api tetap menyala. Ditambah lagi saudara pengurapan dari Tuhan, ditambah lagi api Tuhan dalam hidup kita. Juga kalau saudara sedang adakan perjalanan, mungkin saudara perjalanan liburan, jangan ini sedang liburan kok, sayang kalau untuk ibadah doa. Besok kalau pulang saja ya ke Indonesia mulai lagi, ini liburan kok ya buat wah ini pergi ini, nggak ada lagi ibadah, nggak ada lagi duduk diam di bawah kaki Tuhan. Jangan. Ya, hubungan intim pribadi dengan Tuhan harus menjadi prioritas pertama. Tadi imam-imam pagi benar, yang pertama dilakukan adalah itu, lebih daripada yang lain. Itu harus menjadi ya keputusan, itu harus menjadi prioritas. Saudara perhatikan orang-orang yang memprioritaskan hubungannya dengan Tuhan. Oh saudara terus membangun apinya menyala, saudara akan dipakai Tuhan luar biasa. Saudara bisa lihat orang-orang hebat dalam Alkitab yang dipakai Tuhan luar biasa sampai akhirnya, saudara. Akhir hidupnya tetap saja menyala, akhir hidupnya tetap saja mantap. Adalah orang yang menjaga hubungan pribadinya secara konsisten, saudara. Terus saudara secara konsisten, sehingga terus mantap, sehingga terus dipulihkan oleh Tuhan. Sejak kita belajar dari seorang yang bernama Daniel. Saudara perhatikan, Daniel itu orang yang luar biasa sekali. Dia punya hikmat, marifat, kebijaksanaan luar biasa sekali. Lebih daripada saudara pejabat-pejabat yang lain. Dia punya kepandaian 10 kali lipat lebih hebat daripada orang umumnya, saudara. Oh, dia dipakai Tuhan luar biasa. Padahal ya dulunya dia adalah seorang pemuda tawanan, seorang pemuda buangan di negeri asing, saudara. Tapi kalau saudara perhatikan dalam kehidupannya, sejak dari mudanya dia sudah membangun kehidupan doanya secara konsisten. Sejak dari mudanya dia sudah membangun hubungan intim dengan Tuhan secara konsisten. Alkitab menulis 3 kali sehari Daniel itu berlutut, Daniel itu berdoa, Daniel itu menyembah Tuhan, Daniel itu belajar dan merenungkan firman Tuhan. Oh, 3 kali sehari. Ya seperti biasanya tiap hari, tiap hari, tiap hari, tiap hari. Tidak tergantung sedang repot atau nganggur. Daniel itu orang yang kira-kira nganggur, banyak nganggurnya atau banyak repotnya, saudara. Dia itu orang kedua setelah raja, semua di bawah Daniel, semua dipecahkan oleh Daniel. Saya percaya dia orang yang banyak sekali yang harus dikerjakan. Tapi dia prioritaskan, saudara, hubungannya dengan Tuhan itu menjadi nomor 1. Nggak ngurus dia masih jadi tawanan, dia mulai naik, dia mulai besar, dia mulai ya makin tinggi kedudukannya, dia makin sibuk lagi. Tetap, saudara, kesibukan tidak boleh mengganggu hubungannya dengan Tuhan. Bahkan saat diancam mau dijatuhkan musuhnya, kalau dia tetap doa, dia akan ditangkap, masukkan gua singa, saudara. Sama saja dia tetap ya ambil prioritas doa kepada Tuhan 3 kali sehari. Saudara perhatikan, Daniel itu tetap mantap hidupnya, rohnya tetap mantap. Kalau saudara perhatikan, hikmatnya terus jalan terus, saudara. Bahkan imannya tidak pernah goyah, saudara. Sekalipun diancam, dia tetap saja doa, saudara. Oh, sekalipun sudah ditangkap, mau masukkan penjara, saudara lihat, rohnya tetap mantap, rohnya tetap menyala. Bahkan sungguh-sungguh sudah dimasukkan gua singa, saudara, tetap saja, saudara, rohnya menyala. Oh, hadirat
Tuhan, kemuliaan Tuhan menyertai hidupnya. Sampai mulut singa saja terkatup, gak bisa berdaya. Hidupnya penuh dengan hadirat, hidupnya penuh dengan kemuliaan, hidupnya penuh hikmat Tuhan. Terus saudara, sampai rajanya jatuh ganti raja yang lain, dia tetap saja eksis saudara. Orang kedua setelah raja kedua jatuh ganti raja ketiga, dia tetap saja konsisten keadaannya. Dia tetap menjadi orang kedua saudara. Raja ketiga jatuh saudara, dia tetap saja konsisten. Hikmatnya dibutuhkan saudara. Rohnya luar biasa sekali saudara. Kedudukannya tetap konsisten. Kenapa? Dia konsisten di dalam doa. Dia konsisten di dalam menyembah Tuhan. Dia konsisten di dalam firman. Dia konsisten dengan Tuhan saudara. Maka rohnya tetap menyala, maka imannya tetap teguh, maka dia posisinya tetap teguh. Dia tidak tergoyahkan sampai akhir hidupnya, tetap tidak berubah, tetap mantap di dalam Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah. Ya, ada seorang yang luar biasa, Smith Wigglesworth saudara. Dia punya kehidupan yang luar biasa, saudara perhatikan. Ini seperti Aki tadi saudara. Tiap hari ya hidup dalam doa dan firman Tuhan. Tiap hari, ada kata tiap hari. Setiap kali berdoa dia tidak ya berdoa lebih dari 30 menit. Tetapi dia juga tidak pernah ya melewatkan 30 menit berlalu tanpa doa. Jadi enggak pernah sampai 30 menit berlalu dia tidak doa. Saudara, senantiasa enggak sampai 30 menit sudah berdoa. Kadang-kadang 5 menit sudah doa. Terus sudah berdoa. Bahkan saudara, setiap kali membaca firman, dia tidak baca firman lebih dari 30 menit. Tetapi sekali lagi, dia juga tidak pernah lewatkan 30 menit berlalu tanpa membaca firman, tanpa merenungkan firman, tanpa hidup dalam firman. Terus menerus, gak sampai 30 menit, terus saudara, ada dalam hadirat Tuhan. Ingat hadirat Tuhan, terus berkata-kata dengan Tuhan, terus merenungkan firman, terus melakukan firman, hidup dalam hadirat Tuhan, hidup dalam penyembahan, hidup dalam firman, terus menerus diisi dengan firman, diisi dengan hadirat, diisi dengan pengurapan Tuhan. Saudara, lanjutkan. Dengan cara inilah Smith Wigglesworth ya menempel terus menerus secara konsisten kepada pokok anggur ya roh, sehingga kuasa pengurapan dan kepenuhan karunia roh mengalir dari pokok anggur masuk ke dalam hidupnya juga secara konsisten, secara terus menerus. Maka tidak heran dia memiliki kehidupan yang penuh dengan kuasa dan mujizat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, yang membangkitkan 23 orang mati saudara. Ada yang sudah membangkitkan lebih dari 23 orang mati saudara? Ada di sini? Enggak ada. Ada yang sudah membangkitkan 1 orang mati dibangkitkan gitu saudara. Karena hidupnya belum ada, saya juga belum saudara. Karena kita belum melakukan seperti itu. Betul saudara? Terus menerus, terus menerus, konsisten, terus menerus, terus menerus, terus menerus, terus menerus. Maka saudara akan lihat kemuliaan Tuhan, kasih karunia Tuhan itu luar biasa. Yang kedua, fokus. Rahasia kedua untuk menjaga api kita supaya bisa terus menyala adalah fokus saudara. Yaitu fokus hati dan pikiran kita harus terus tertuju kepada Yesus. Saya ulangi, hati dan pikiran kita harus terus ya fokus tertuju kepada Yesus. Ya tertuju pada Dia, ingat pada Tuhan, ingat perkataannya, ingat pribadinya. Dia Allah yang Maha Kuasa, yang bisa menolong kita. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ingat pribadinya, Dia Allah yang Maha Kasih. Dia mau mengampuni, Dia mau menyertai,
Dia mau pakai kita, Dia mau memberkati. Ingat pribadinya yang luar biasa. Dia Allah yang kudus, Dia senantiasa kudus, saudara. Oh, ingin kita kudus, ingin fokus juga kepada rencananya dalam hidup kita. Fokus kepada panggilan Tuhan dalam hidup kita. Fokus kepada visi yang Tuhan berikan pada kita. Kalau kita fokus ya kepada Tuhan terus, maka api itu terus menyala. Maka roh itu terus menyala, saudara. Maka kita terus berkobar-kobar. Maka iman kita akan terus tangguh, saudara. Maka perjalanan kita akan terarah. Kita akan terbakar, saudara, berjuang. Kita akan terbakar mencapainya. Dan terus menyala, saudara. Saya akan bacakan Filipi pasal 3 ayat 13-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Dia tidak berkata sudah sukses 100%. Tetapi inilah yang kulakukan. Rasul Paulus mau membukakan rahasia keberhasilannya. Inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dia punya kehidupan masa lalunya yang tidak baik. Hidup lamanya yang tidak baik. Penuh dengan kebencian, penuh dengan kekerasan, saudara. Oh, penuh dengan perbuatan yang tidak baik, saudara. Dia melupakan. Dia tidak mau fokus pikirannya kepada masa lalunya, saudara. Dia tidak mau, lupakan saja. Dan sengaja mengarahkan, saudara, mengarahkan dirinya. Jadi ada usaha, dirinya diarahkan kepada apa yang di hadapanku, diarahkan ke depan, bukan ke belakang, saudara. Dan berlari-lari kepada tujuan. Oh, dengan semangat, saudara, berlari-lari kepada tujuan. Tujuan apa? Untuk memperoleh hadiah, pahala, mahkota, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Artinya kalau dibuat mudah, Paulus sangat hati-hati menjaga supaya fokus perjuangannya tetap terarah kepada tujuan yang Tuhan berikan, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Saudara tahu hidup lamanya Paulus yang penuh dengan kekerasan. Tapi satu hari Tuhan Yesus mendatangi dia, menampakkan diri. Dari penglihatan itu dia disadarkan, dia diampuni, dia diselamatkan. Lalu ada panggilan dari Tuhan. Tuhan akan pakai hidupnya. Dia terus tangkap panggilan itu. Dia tangkap fokus pada penglihatan yang dia alami kepada panggilan dari Tuhan. Dia sempat berkata, Petrus dipanggil untuk orang Yahudi, aku dipanggil untuk orang-orang bukan Yahudi, saudara. Dia berkata, aku mengalami banyak kesulitan, banyak masalah, banyak tantangan, banyak aniaya. Aku dianiaya, aku difitnah, aku dicaci maki, aku dicambuk sedemikian rupa. Oh, aku disesah melampaui batas, saudara. Aku ditangkap, aku dimasukkan penjara, aku sempat kelaparan, aku sempat kedinginan, aku diancam, bahkan ingin dibunuh. Banyak sekali, saudara. Lalu dia berkata, namun aku tidak tawar hati, karena panggilan Tuhan adalah anugerah dalam hidupku. Dia tidak fokus kepada masalah, dia fokus kepada penglihatan dan panggilan anugerah daripada Tuhan. Boleh masalah datang, panggilan lebih mulia lagi. Boleh hadangan, boleh kesulitan, boleh orang untuk membantai dia. Tapi dia tahu Yesus, hidupnya fokusnya Yesus. Dia Maha Kuasa, dia Tuhan, dia bisa melindungi, dia bisa menyertai. Dia tidak akan biarkan Paulus gagal, dia akan tolong. Maka dia fokus pada Tuhan, imannya enggak pernah goyah. Dia juga berkata, aku tidak mau menyimpang ke kanan, ke kiri. Aku akan terus lurus. Kalau saudara perhatikan, Paulus hidupnya fokus kepada Tuhan dan panggilan Tuhan. Fokus kepada penglihatan dan panggilan yang sudah Tuhan berikan. Terus fokus ke situ. Dia jaga fokus itu. Gak mau menyimpang kanan, mau menyimpang ke kiri. Sehingga terus rohnya tetap mantap. Rohnya tetap menyala-nyala. Imannya tetap mantap. Dia tetap berkobar.
dia terus jaga hidupnya. Dan dia mengalami kasih karunia, anugerah yang luar biasa. Kenapa? Fokus. Lah saya mau tanya pada saudara, apa yang menjadi fokus saudara sekarang? Kalau fokus saudara masalah, rohmu padam, hatimu gentar. Betul? Kalau fokus saudara duniawi, juga akhirnya saudara akan kehilangan api. Saudara tidak membangun hubungan dengan konsisten pada Tuhan, dan apinya akan padam. Apa yang menjadi fokus saudara? Kenikmatan dunia, dosa, ya, keinginan mata, keinginan hati secara duniawi. Saudara, hari ini ambillah keputusan, fokus kepada Yesus, fokus kepada Tuhan. Kalau saudara terus jaga fokus kepada Tuhan, saudara akan terus menyala, saudara akan terus berkobar-kobar. Saya ajak saudara, arahkan fokus kita kembali kepada Tuhan saja, jangan ada yang lain. Saya akan memberi beberapa contoh saudara. Tuhan Yesus itu fokus kepada Tuhan. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan, dia konsisten tadi. Kalau dia pagi melayani di bait Allah, mengajar, usir setan, sembuhkan orang sakit, pengurapannya mengalir. Tapi setelah sore atau petang, dia keluar ke Taman Getsemani, diisi, distrom, diisi, distrom, diisi. Seperti tadi HP. Besok paginya dipakai pengurapan itu untuk mengajar, untuk melayani, saudara, untuk usir setan, untuk sembuhkan. Tapi setelah itu sore petang sama, Taman Getsemani lagi, saudara, diisi, diurapi, diisi, diurapi. Besoknya masuk lagi bait Allah, mengajar, melayani, usir setan, sembuhkan orang sakit, pengurapan mengalir. Tapi tidak pernah rubah, diisi, diisi, dipakai, diisi, dipakai, diisi, dipakai, konsisten. Dia juga fokus. Tuhan Yesus selalu berkata, apa yang ku dengar dari Bapa, itu yang aku lakukan. Hanya apa yang didengar dari Bapa yang dilakukan. Dia tahu panggilan dari Bapa. Dia tahu, saudara, rencana dari Bapa. Dia tahu tugas dari Allah Bapa. Hanya itu saja yang dia kerjakan. Dia tidak mau ditarik ke kanan, tidak mau ditarik ke kiri. Dia mau jadikan raja pun tidak mau. Fokusnya hanya kepada Bapa surgawi, panggilan Bapa, rencana Bapa dalam hidupnya. Fokusnya pada itu. Terus dia kerjakan sampai di kayu salib. Dia kerjakan panggilan itu. Akhirnya dia bisa berkata, sudah selesai. Karena memang fokusnya di situ. Kerjakan terus, kerjakan terus, kerjakan terus, kerjakan terus sampai selesai. Betul? Tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Ada ayat yang baik yang Paulus katakan juga, 1 Korintus 9 ayat 26. 1 Korintus 9 ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dia berlari, berjuang. Itu ada tujuan tadi, penglihatan dan panggilan Tuhan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tapi dia fokus pada sasaran, pada tujuan. Dan itu mengalami sesuatu yang luar biasa. Saya beri contoh yang lain lagi. Yusuf, saudara ingat? Satu kali dia dapat mimpi dari Tuhan. Dalam mimpi, ya dia sedang mengikat berkas-berkasnya dalam panen. Lalu tiba-tiba berkas-berkasnya bangkit naik tinggi. Berkas-berkas dari kakak-kakaknya sujud semua. Saat itu dia dapat pengetahuan dari Tuhan bahwa dia akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Oh, sampai lebih tinggi dari semua kakak-kakaknya yang lain. Lalu akhirnya dia mimpi pula, bukan hanya kakaknya, sampai bulan dan bintang, oh sujud menyembah kepada dia. Artinya dia dipakai bukan hanya lebih dari kakak-kakaknya, bahkan lebih daripada orang tuanya yang pernah capai orang tuanya. Saudara dengar, sejak saat itu dia fokus kepada mimpi dan janji Tuhan dalam hidupnya, kepada mimpi dan rencana Tuhan dalam hidupnya. Sekalipun dia diiri, sekalipun dia dijual jadi budak, dia tidak fokus dengan keadaan yang jatuh jadi budak. Dia tidak fokus dengan kejahatan saudaranya. Dia fokusnya pada Tuhan. Dia tahu boleh terjadi seperti ini, tapi janji Tuhan pasti. Dia fokus pada mimpi dan rencana dan janji daripada Tuhan. Dia tetap bekerja dengan baik,
dia tetap kerja dengan antusias, dia tetap melekat pada Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan berkati dia. Hanya dia diangkat di rumah Potifar. Tapi dia ngalami lagi digoda, godaan oleh istri Potifar. Dia nggak mau, fokusnya pindah, saudara. Dia tahu panggilan, aku harus jaga hidupku, nggak boleh menyimpang ke kiri. Karena rencana Tuhan pasti jadi, asal aku jaga hidupku, saudara. Pegang, fokus kepada mimpi dan janji rencana daripada Tuhan. Nggak mau menyimpang ke kanan, ke kiri, saudara. Akhirnya, saudara, dia difitnah. Akhirnya dia dimasukkan penjara. Sekali lagi, saudara, fokusnya tetap pada Tuhan. Dia tidak fokus dengan kecewa. Ini ya, oh Potifar, aku bela, malah aku dimasukkan penjara oleh Potifar. Dia tidak fokus pada apapun keadaan. Dia fokusnya pada Tuhan. Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang menghadapi janji. Dia fokus dengan mimpinya. Dia fokus dengan janji daripada Tuhan. Saudara, oh luar biasa sekali. Artinya dia tidak hidup dari melihat apa yang sedang terjadi. Dia tidak hidup dari keadaan, ya. Dia tidak hidup dari perasaannya. Dia hidup dengan iman. Apa yang sudah dia terima, oh pada Tuhan, pada janjinya, pada mimpinya, dia tetap eksis. Di penjara dia tetap melekat pada Tuhan. Dia tetap terus banyak hikmat sampai dia bisa mengartikan mimpi, saudara. Lalu saudara, dia dilupakan oleh juru minum. Katanya kalau juru minum sudah keluar akan tolong dia. Dia tidak mau fokus kepada apa yang dilakukan oleh juru minum. Dia tetap pegang mimpinya, janjinya, rencana dari Tuhan. Dia tetap melekat. Setiap ditanya orang, dipanggil Firaun, engkau bisa mengerti mimpi? Dia berkata, Tuhan yang mengartikan mimpi, Tuhan yang memberikan. Terus fokusnya pada mimpi dan janji Tuhan. Imannya tetap mantap, imannya tetap stabil, keadaannya tetap aman di tangan Tuhan. Dan akhirnya sampai akhir hidupnya dia mengalami kemuliaan Tuhan. Benar? Kenapa? Fokusnya kepada Tuhan. Fokus pada mimpi, janji, rencana Tuhan. Kalau fokusnya pada keadaan, katanya diangkat jadi penguasa tinggi-tinggi, ini malah jatuh paling bawah jadi budak. Betul nggak, saudara? Kalau dia fokusnya pada hal yang lain, dia akan gugur. Tapi dia fokusnya pada Tuhan. Imannya tetap, rohnya tetap menyala, saudara. Hadirat Tuhan tetap menyertai dia, hikmatnya tetap mengalir, pernyataan Tuhan tetap nyata, dia tetap menang dan menang. Apa yang menjadi fokus saudara? Saya ajak sekali lagi, arahkan fokus saudara kepada Yesus, pribadinya, panggilannya, rencananya. Saudara akan terus on fire, saudara akan terus menyala-nyala. Iman saudara enggak akan goyah. Saudara terus akan hidup dalam hadirat Tuhan, pernyataan Tuhan, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa. Jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Itu kata Tuhan pada Yosua. Yang ketiga, pergaulan, saudara. Rahasia ketiga untuk menjaga api tetap menyala adalah membangun pergaulan dengan orang yang punya api Roh Kudus. Ya, ulangi. Membangun pergaulan, katakan saudara, membangun pergaulan dengan saudara apa? Orang yang punya api Roh Kudus. Katakan, dengan siapa? Orang yang punya api Roh Kudus, atau orang yang api Roh Kudusnya menyala-nyala. Ada peribahasa berkata, kalau engkau main air, engkau akan kena air. Betul? Kalau engkau main api, engkau akan kena api. Betul, saudara? Kalau engkau bergaul dengan orang yang on fire, kalau engkau bergaul dengan orang yang menyala-nyala, kalau engkau bergaul dengan orang yang api Roh Kudusnya berkobar-kobar, saudara akan kena cipratan api itu. Saudara akan juga ikut menyala, saudara juga akan ikut terbakar, saudara akan ikut on fire. Saudara, bangun pergaulan seperti itu, saudara akan terus menyala. Terus menyala, orang yang konsisten, rohnya menyala, saudara nempel, saudara juga terus menyala, karena ada apinya, saudara dapat apinya juga, terus menyala. Jangan bergaul dengan orang yang apinya padam.
Kalau saudara bergaul dengan orang yang apinya padam, saudara menyala pun bisa ikut padam. Ikut padam, ikut padam, ikut padam, ikut padam. Saudara, bangun. Pergaulan dengan orang yang rohnya menyala-nyala di dalam Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Berapa hari yang lalu waktu saya baca ini, saya dibukakan lagi. Jangan kamu sesat. Artinya apa? Tersesat. Melenceng. Tidak pada tujuan yang sesungguhnya. Sudah melenceng. Tersesat, saudara. Ke kanan, ke kiri, menyimpang kanan atau kiri. Oh saudara, jangan sampai tersesat. Jangan sampai menyimpang kanan. Jangan sampai menyimpang ke kiri. Saudara, dengan cara apa? Ya saudara, dengan apa? Pergaulan yang buruk. Kalau kita bangun pergaulan yang buruk, merusak kebiasaan yang baik. Kalau sampai kita bangun pergaulan yang buruk, merusak yang baik. Baik pun bisa rusak. Jadi jangan sombong dan berkata bahwa kita kebal terhadap pengaruh pergaulan yang buruk. Kadang-kadang ada pengajaran sesat. Lalu saudara berkata, oh enggak Pak, kita hanya bergaul makan-makan saja. Ya, aku enggak akan terpengaruh Pak. Enggak apa-apa Pak, saudara dengar. Tidak ada orang yang kebal terhadap dosa. Saudara buka celah, saudara akan tidak bang jatuh dalam dosa. Sama dengan ini pergaulan. Tuhan bicara dengan jelas, jangan sampai nyimpang. Karena sifatmu baik pun akan rusak akhirnya kalau saudara bergaul dengan orang yang tidak baik. Bergaul dengan yang sesat, saudara akan ikut sesat. Bergaul dengan yang padam, saudara akan ikut padam. Bergaul yang negatif, orang yang negatif terus, saudara akan ikut negatif. Ingat contoh ya, satu kali ada seorang jemaat datang rumah Pak Pendeta, ketuk pintu, lalu dibukakan. Dia masuk, baru masuk pintu langsung ada suara, haleluya, selamat datang. Dia kaget, siapa yang ngomong? Haleluya, selamat datang. Dicari nggak ada orang lain, adanya beo. Ternyata Pak Pendeta punya beo, bisa ngomong, haleluya, selamat datang. Dia senang sekali, hebat beonya ini. Aku datang, dia bisa berkata, haleluya, selamat datang. Lalu ketemu dengan pendetanya, dia ngomong, hebat Pak, beomu bisa ngomong seperti itu. Aku di rumah punya 10 beo. Ngomongnya kebun binatang semua lah. Sampai anjing lah, sampai tikus, sampai kecoa lah. Ngomongnya gitu semua. Pinjem ya Pak ya beomu ya, supaya ngajari beoku ya. Pak Pendeta izin ya, sudah pinjem ya 1 bulan ya. Lalu dibawa rumahnya 1 bulan. 1 bulan kemudian dikembalikan pada Pak Pendeta dan dia ngomong, Pak Pendeta, ya beomu nggak bisa ngajari beoku, malah beomu ketularan beoku. Sekarang beomu sudah gak ngomong haleluya, puji Tuhan, sekarang ngomongnya kebun binatang katanya. Tapi benar saudara, pepatah berkata begini, aku bisa tahu kamu siapa kalau kamu mau cerita teman-teman dekatmu siapa, kau bergaul dengan siapa, karena itulah jadinya kamu. Betul? Kau kumpul yang negatif, pasti pikiran, hatimu, perkatamu negatif, hidupmu negatif, yang kau alami negatif. Kau kumpul dengan orang yang on fire, yang positif, yang menyala, pasti juga rohmu menyala, pikiranmu menyala, perkataanmu menyala, hidupmu menyala, penuh dengan kemenangan. Pergaulan mempengaruhi luar biasa sekali, saudara. Kita bisa lihat, saudara, Raja Salomo, dia orang yang hebat. Anaknya Daud, saudara, raja yang paling mengasihi dikasih. Dia punya hikmat yang lebih daripada orang lain. Dia punya kesuksesan lebih dari semua raja-raja yang lain. Dia hebat, dia hebat, dia hebat. Orang kagum. Tapi sayang, dia ambil istri-istri dari bangsa-bangsa lain yang nyembah berhala. Lalu bergaulnya dengan istri-istrinya yang nyembah berhala. Pergaulan itu membuat pikirannya sesat. Tidak lagi lurus pada Tuhan.
Ya Tuhan, ya berhala. Ya Tuhan, ya berhala. Ya berhala, tapi ya Tuhan. Nyimpang kanan ke kiri. Hidupnya rusak. Tidak ada yang kebal. Sekalipun Salomo orang hebat. Ambil pergaulan yang tidak baik, hidupnya tidak baik. Ambil pergaulan yang menyimpang, hidupnya jadi ikut menyimpang. Enggak ada yang kebal, saudara. Dan itu satu yang perlu kita pikirkan. Nah, maka saya ajak saudara identifikasi atau coba pilah bedanya supaya saudara tahu. Saudara, di antara orang-orang kenal saudara, ini on fire, ini menyala, ini padam. Bedakan. Ini positif, ini negatif. Ini lurus, ini sesat, menyimpang. Harus saudara bedakan. Saudara benar? Bedakan, saudara. Catat nama orang yang punya api Roh Kudus dan mana orang yang sedang kehilangan api. Lalu bangunlah pergaulan dengan mereka yang berkobar, yang rohnya yang menyala, yang lurus, yang benar. Karena itu akan aman. Saya beri contoh beberapa. Pertama saya beri contoh tentang Timotius. Timotius itu maju dan sukses. Ya menurut tafsiran sejarah, saudara, saya pernah dengar dia sempat zaman itu membangun di sana gereja sampai jemaatnya 10.000. Zaman dulu orang itu sedikit. Kalau 10.000 sekarang itu sudah mega church, gereja besar sekali gitu saudara. Dia sukses sekali. Kenapa? Dia nempelnya bangunnya pada Paulus yang terus on fire. Nempelnya pada Paulus yang terus menyala. Nempelnya pada Paulus yang terus beriman. Nempelnya pada Paulus yang terus menyala. Nempelnya pada Paulus yang terus menyala. Maka dia terus menyala. Maka dia terus lurus. Maka dia terus berjuang. Maka dia terus sukses. Dan makin sukses lagi. Tapi ingat, Paulus memberi nasihat pada dia apa? Ingat ya, hati-hati ya. Akhir zaman banyak nabi palsu. Akhir zaman banyak pengajar-pengajar sesat. Akhir zaman banyak malaikat-malaikat palsu. Hati-hati, jangan sampai terkumpul dengan mereka. Jangan sampai terima pengajaran itu. Tolak. Paulus itu paling tegas dengan nabi palsu, pengajaran palsu. Paling tegas sekali saudara. Dia nggak beri toleransi sedikit pun. Dia tegas sekali. Dia nasihati dengan Timotius. Hati-hati, jangan sampai dibuka kesempatan. Aman Timotius. Saudara bisa bayangkan kalau Timotius kumpulnya dengan nabi-nabi palsu. Kalau Timotius kumpulnya dengan orang-orang yang pengajarannya sesat, dia juga ikut sesat. Jangan kamu sesat. Pergaulan itu penting. Saudara coba cek, ini yang baik, ini yang enggak baik. Ini yang on fire, ini yang padam. Ini yang benar, ini yang sesat. Ambillah pergaulan yang baik. Ambillah pergaulan yang benar. Ambillah pergaulan yang on fire. Saudara akan terus on fire. Saudara akan terus lurus. Saudara terus menang dan menang dan menang. Hari ini saya ajak saudara seperti firman. Coba bedakan mana yang padam, mana yang sesat, mana yang tidak baik, mana yang pesimis, dan mana yang on fire, mana yang jalannya lurus, mana yang pengajaran yang benar, mana yang berkenan. Pilihlah yang ini, jangan pilih yang salah. Maka saudara akan on fire. Saudara akan on fire. Pergaulan yang baik. Apalagi kalau saudara bergaul dengan Roh Kudus. Bangun kehidupan pergaulan yang luar biasa dengan Roh Kudus. Saudara akan terus on fire. Amin. Saya akan tambahkan satu ilustrasi bagi saya bagus. Saudara tahu nggak kompor? Jadi kalau saudara lihat orang buka rumah makan di pinggir jalan misalnya, saudara lihat dia punya kompor yang pakai itu tangki dipompa itu saudara tahu nggak? Ada kompornya itu, betul saudara ya? Dipakai terus. Tapi kalau nggak dipakai apinya padam, saudara. Kadang-kadang bisa ada lalat mencelok situ buang kotoran, jeng gitu saudara. Lalu bisa ada juga kecoa jalan-jalan di situ buang kotoran, jeng di situ gitu saudara. Lalu ada kalajengking mungkin juga bisa ada di situ saudara, buang kotoran, bang gitu saudara. Karena apinya mati, betul?
Lalat bisa buang kotoran di situ. Kalajengking bisa buang kotoran di situ. Kecoa buang kotoran di situ. Kotor semua. Tapi saat itu dinyatakan, bang, maka semua lalat pergi, kecoa pergi, kalajengking pergi, nggak pergi pun terbakar mati. Betul? 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 Sudah dengar? Pelajarannya apa? Kalau apimu padam, maka setan lalat itu akan buang kotoran dalam hidupmu. Maka setan kecoa akan buat kotoran dalam hidupmu. Maka setan kalajengking buang kotoran dalam hidupmu. Hidupmu kotor semua. Pikirannya kotor, hatinya kotor, mulutnya kotor, perbuatannya kotor. Oh, keadaannya kotor. Hidupnya ngalami banyak yang tidak baik. Tapi kalau hari ini saudara pilih, apimu dinyalakan, maka setan lalat pergi, setan kalajengking pergi, setan kecoa pergi, gendruwo pergi, wewe gombel pergi, sundel bolong pergi, setan percabulan pergi, perzinahan, setan kelemahan pergi, setan kegagalan pergi, setan perceraian pergi. Nggak pergi juga akan dibakar habis. Saudara pilih mana? Padam atau menyala? Saudara pilih mana? Saudara mau jadi kompor yang padam atau kompor yang menyala? Terserah saudara. Tapi saya ajak, pilihlah yang menyala. Karena itu menentukan hidupmu. Itu menentukan hidupmu. Ada api, setan gak berani dekat-dekat. Nekat pun dia terbakar habis. Amin. Pemirsa, Alkitab berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan padamkan roh. Kita sudah memulai dari roh, jangan mengakhirinya dengan daging. Ayat-ayat ini memberikan petunjuk yang sangat penting supaya api tetap menyala dalam kehidupan kita. Dan Pendeta Obadjah Tanto Setiawan sudah menyampaikan bagaimana supaya api Roh Kudus dalam hati kita tetap menyala. Yang pertama, kita harus konsisten, prioritaskan persekutuan intim dengan Roh Kudus lebih dari apapun dan siapapun juga. Hati kita harus terus connect dengan hati Tuhan. Yang kedua, kita harus fokus. Jangan fokus pada masalah kita, tetapi fokuslah pada Yesus yang sanggup menolong masalah kita. Karena iblis seringkali mengalihkan fokus kita dari yang tadinya mengejar Tuhan menjadi mengejar keinginan mata, keinginan daging, kenikmatan dan kenyamanan hidup, bahkan keangkuhan kehidupan kita. Yang ketiga, yakni tentang dengan siapa kita bergaul. 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Jangan sombong dan jangan berkata bahwa kita kebal terhadap pengaruh pergaulan yang buruk. No, tidak seorang pun yang kebal. Bangunlah pergaulan dengan orang-orang yang terbakar oleh api Roh Kudus, supaya kita bisa terus-menerus mengobarkan dan memperbesar api. Bahkan tambah lama, tambah semakin besar, sampai kota dan bangsa kita dilawan oleh api Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Mari bertepuk tangan.